Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari buku tentang kaidah-kaidah kehidupan dan pribadi dalam Al-Quran, yang kita sama-sama semua memerlukan kaidah-kaidah tersebut karena penerapannya kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sampai pada kaidah yang ketujuh, kaidah yang sangat penting yang diambil dari surat Taubah ayat 91, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Min sabil, ya. Artinya tidak ada jalan untuk mencela atau menyalahkan, ya, atau mencela orang-orang yang ihsan, orang-orang yang telah berbuat baik, Kaidah ini sederhananya maksudnya adalah kalau orang sudah berusaha berbuat baik, kemudian dia melakukan kesalahan, ya tidak boleh kita celah, tidak boleh kita salahkan. Dia sudah berusaha, daripada dia tidak berbuat sama sekali. Kalau dia sudah berusaha melakukan kebaikan, kemudian ternyata masih ada yang kurang, ya sudah kita terima. Tidak perlu kita celah, daripada dia tidak berbuat sama sekali. Karena tidak ada yang sempurna. Ya kalau orang berbuat baik kalau sempurna, ya repot ya. Nanti banyak orang tidak berbuat kebaikan. Karena disyaratkan kalau berbuat baik harus sempurna. Ya kita sebagai orang yang mengerti tentang kaidah, kita tahu jika orang sudah berusaha berbuat baik, kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, maka tidak ada cara, tidak ada jalan untuk kita mencelanya. Toh dia sudah berbuat baik. Kaidah ini diambil dari surat At-Taubah, tadi saya sudah sebutkan, surat At-Taubah ayat 91. Disebutnya, kita akan baca ayat sebelumnya dan sudahnya untuk memahami konteks ayat ini. Saya bacakan mulai dari ayat ke-90. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum." Ini konteksnya ketika Rasulullah SAW menyeru untuk perang Tabuk. Perang Tabuk. Kita tahu ketika itu perang Tabuk pada tahun 9 Hijriyah, perang yang sangat berat. Perang yang sangat berat karena perang tersebut adalah di musim panas, kemudian saat korma lagi banyak berbuah, orang-orang lagi ingin panen korma. Kemudian jarak tempuh perjalanan perang adalah sekitar 700 km dari kota Madinah sampai Tabuk. Belum musuh yang dihadapi adalah musuh yang sangat besar, yaitu kaum Romawi. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk ikut. Karena perang sangat berat. Ya, Romawi kita tahu adalah negara adidaya ketika itu, memiliki pasukan yang sangat banyak. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh orang untuk ikut. Ya. Tetapi ada sebagian orang yang mereka tidak mau ikut dan mereka cari-cari alasan. Ada sebagian orang yang mau ikut tapi tidak mampu. Karena ada uzur. Jadi ada dua golongan nih. Yang tidak mau ikut cari-cari alasan. Yang kedua mau ikut tapi enggak punya kemampuan karena ada uzur. Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum." Maka datanglah kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan uzur, menyampaikan uzur mereka dari Arab-Arab Badui, liyu'dzara lahum, ya, liyu'dzana lahum, agar mereka diizinkan untuk tidak ikut berperang. Wa qa'ada alladziina kadzabullaha wa rasulah, ya. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja. Sayusibul ladziina kafaru minhum adzabun alim. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa dengan azab yang pedih. Ini Allah sebutkan kelompok pertama yang cari-cari alasan ketika diperintahkan untuk berperang, mereka tidak mau, cari-cari alasan. Kemudian kelompok berikutnya adalah orang-orang ingin berperang namun tidak punya kemampuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal mardha." Tidak ada dosa untuk tidak berjihad, tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, du'afa, orang tua, ya.
mungkin orang yang lemah ya. Wala 'alal mardha, demikian juga tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Yang sakitnya tersebut tidak memungkinkan dia untuk berjihad. Wala 'alal ladzina ma yunfiqun, dan juga tidak ada cercaan dosa bagi orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka bisa nafkahkan ya, karena berjihad butuh biaya ya, butuh biaya. Kalau mereka tidak bisa berjihad, mungkin ada yang mereka nafkahkan, mungkin nitip dinar, nitip dirham, nitip gandum untuk bekal perjalanan. Ada orang-orang yang sudah tidak bisa ikut jihad, dia juga tidak bisa memberi bantuan kepada pasukan. Harajun, tidak ada cercaan bagi mereka. Allah sebutkan 3 model, yaitu ad-du'afa, orang-orang yang lemah, yang sudah tua, al-mardha, orang-orang yang sakit, mungkin pincang, mungkin sakit parah, sehingga tidak mungkin untuk berjihad. Atau orang-orang yang mereka sudah berusaha untuk berinfak dalam peperangan, namun mereka tidak punya apa-apa. Laisa alaihim haraj, tidak ada cercaan bagi mereka. Idza nasahu lillahi wa rasulah, dengan syarat mereka nasahu lillah, itu mereka berbuat baik yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka ikhlas kepada Allah, mereka sudah niat baik, mereka sudah niat berjihad, berperang, wa rasulih, dan mereka juga sudah berniat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tidak memprovokasi orang untuk tidak jihad ya. Mereka tidak menggembosi orang-orang supaya tidak jihad. Mereka benar-benar ingin jihad tapi mereka tidak mampu. Kemudian kata Allah, ma 'alal muhsinina min sabil. Ini yang jadi kaidah kita, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang sudah berbuat baik. Mereka sudah berbuat baik kok. Sudah berusaha perang tapi enggak bisa. Sudah berusaha berinfak tapi enggak bisa. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada cercaan, tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat kebaikan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah sebutkan lagi model. Demikian juga di antara contohnya Allah sebutkan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Demikian juga tidak ada celaan bagi orang-orang yang datang kepada engkau wahai Rasulullah, mereka ingin berjihad. Tetapi engkau tidak memiliki tunggangan untuk mengangkat mereka karena perjalanan jauh. Dari Madinah menuju Tabuk 700 km, 700-800 km sekitar itu. Sehingga butuh kendaraan. Ini ada sebagian sahabat pingin berjihad, pingin berperang, tapi tidak ada kendaraan untuk mereka tunggangi. Sehingga mereka datang, mereka tidak punya kendaraan, tapi mereka bilang siapa tahu ada yang menyumbangkan tunggangan untuk kami tunggangi, kami naiki menuju ke Tabuk. Mereka datang kepada Nabi SAW, litahmilahum, agar engkau bisa memberi tunggangan kepada mereka, wahai Rasulullah SAW, kendaraan untuk mereka berangkat menuju Tabuk. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi. Kemudian engkau berkata, Rasulullah, engkau berkata kepada mereka, aku tidak punya kendaraan untuk kalian tunggangi. Tawallau a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Maka mereka pun berpaling pulang ke rumah mereka, tidak bisa ikut berjihad. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Dan mereka mengalirkan air mata mereka, hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka sedih, tidak bisa ikut jihad. Mereka sedih tidak bisa ikut berperang. Mereka sedih tidak bisa mendapati apa yang bisa mereka sumbangkan dalam peperangan. Mereka sedih. Jadi mereka bukannya tidak ikut senang-senang, ya, tapi mereka sedih. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama Arab Badui sengaja cari-cari alasan supaya tidak ikut perang. Kemudian kata Allah pada ayat 93, "Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya cercaan atau celaan itu hanyalah kepada orang-orang yang minta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Wahum agniya, padahal mereka itu orang mampu. Mereka punya kuda, mungkin mereka punya onta, mereka punya bekal untuk berperang. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ya, mereka rela berada bersama orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka, maka mereka itu tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Inilah asal muasal dari ayat ma'alal muhsina min sabil. Tidak ada cercaan bagi orang yang sudah berusaha untuk berbuat baik ya. Jadi tadi kita sebutkan ada orang-orang yang mau di zaman perang Tabuk, ada yang diwajibkan berperang tapi cari-cari alasan supaya tidak berperang. Berbagai macam alasan mereka utarakan dan Nabi biarin aja ya. Baik orang-orang yang kaya yang tidak mau perang, orang-orang Badui atau orang munafik, mereka tidak mau perang. Sementara kaum muslimin, mereka semangat berperang tapi mereka ada yang sakit, kemudian mereka ada yang sudah tua
di antara mereka ada yang tidak punya kendaraan. Mereka ini tidak boleh dicela, meskipun mereka tidak ikut perang. Bahkan syariat menunjukkan mereka dapat pahala. Mereka dapat pahala karena mereka telah memiliki niat yang baik. Idza nasahu lillahi wa li rasulih. Mereka telah punya niat yang baik, tapi mereka tidak mampu. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW pulang dari ketika dalam peperangan Tabuk, entah perjalanan menuju Tabuk atau pulang dari Tabuk, Rasulullah SAW mengatakan, Inna bil madinati la rijalan ma qata'tum wadiyan wa ma masirtum masiran illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, sungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang, ada orang-orang, sekelompok orang, yang tidaklah kalian melewati suatu lembah, atau kalian melewati suatu jalan, kecuali mereka bersama kalian. Artinya mereka seperti bersama, hadir bersama kalian. Mereka benar-benar dapat pahala seperti kalian. Kenapa? Habasahumul udhur, karena mereka berudhur. Seandainya mereka tidak berudhur, mereka akan ikut perang bersama kalian. Ya. Inilah yang Allah berkata tentang mereka, ma 'alal muhsinina min sabil, tidak ada cercaan bagi orang-orang yang sudah berbuat baik. Adapun yang tidak berbuat baik, maka mereka berhak untuk dicela. Ini ayat meskipun berkaitan dengan perang Tabuk, tetapi para ulama mengambil kaidah umum yang kita artikan tadi, ma 'alal muhsinina min sabil, tidak ada jalan untuk menyalahkan atau mencela orang-orang yang telah berusaha untuk berbuat baik. Sehingga sebagaimana kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafal ini. Ma 'alal muhsinina min sabil. Bukan terbatas pada sebab nuzul ayat ini. Sebab nuzul ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang mau berjihad namun tidak punya kemampuan. Namun ayat ini kita ambil faedah dari keumuman lafalnya. Pokoknya yang mencakup keumuman lafal ini, ma 'alal muhsinina min sabil, tidak boleh mencela orang yang sudah berbuat baik, maka tercakup dalam ayat ini. Nah, ini dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebutkan beberapa contoh penggunaan kaidah ini. Contoh penggunaan kaidah ini. Yang pertama, kaidah ini digunakan oleh para fuqaha, ya. Digunakan oleh para fuqaha ahli fikih. Fuqaha artinya ahli fikih. Ahli fikih. Ketika mereka membahas bahwasanya kalau orang sudah berniat berbuat baik, membantu kemudian ternyata melakukan kesalahan, maka tidak boleh dituntut, tidak boleh dicela, ya. Seperti disebutkan di sini, ya. Dalam tafsir Sa'di, ya, beliau menyebutkan, man ahsana ala ghairihi, barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain, fi nafsihi au fi malihi, berbuat baik kepada orang tersebut secara jiwanya atau kepada hartanya, wa nahwi dzalik, atau berbuat baik dari perkara-perkara yang lain, tsumma tarattaba ala ihsanihi naqsun au talaf, kemudian setelah dia berusaha berbuat baik, ternyata akibatnya ada kekurangan atau kerusakan, annahu ghairu dhamin, maka hasilnya dia tidak berhak, dia tidak diwajibkan untuk menjamin kekurangan atau kesalahan kerusakan tersebut. Li'annahu muhsin, karena dia sudah berusaha. Wala sabil 'alal muhsinin, dan tidak ada celah untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik. Ya. Kama annahu yadullu ala anna ghairal muhsin wa huwal musi kal mufarrid anna alaihi dhaman. Sebaliknya, kalau ada orang yang dia tidak berbuat baik tapi dia teledor, maka dia berhak untuk dituntut. Sederhananya seperti dalam kaidah fikih misalnya. Misalnya seorang menitipkan barang sama kita. Nitipkan barang, titipkan motor, kita sudah simpan tempat yang aman. Tahu-tahu rumah kita dijebol, diambil oleh pencuri, motor tersebut dibawa kabur. Apakah kita wajib untuk menjamin membayar motornya yang hilang? Jawabannya tidak. Kita sudah berbuat baik. Kita sudah berbuat baik, kecuali kita teledor. Kita taruh barang tersebut di luar, taruh kuncinya di situ, ya. Itu namanya teledor. Kita harus mengganti hilangnya motor tersebut. Tapi kalau kita sudah berusaha, orang tersebut mengirim wadiah titipan kepada kita, dan kita sudah meletakkan pada tempat yang biasanya aman, ternyata di luar dugaan barang rumah kita dijebol, kemudian barang dibawa kabur, maka hal itu tidak menjadikan kita menjamin barang yang hilang tersebut, karena kita sudah berbuat baik. Ini berlaku buat titipan-titipan. Orang nitip, ya. Kita selama kita tidak teledor. Berbeda kalau kita teledor.
maka kita harus menjamin membayar kesalahan tersebut ya. Kesalahan tersebut. Seperti juga misalnya ada seorang berusaha untuk misalnya dia, ini contoh sederhana, misalnya dia ada seorang pergi ke dokter minta tolong anaknya diobati dan dokter tersebut tidak mengambil biaya resep, tidak mengambil biaya pemeriksaan, dia berusaha bantu dengan ikhlas. Ternyata kemudian dia sudah semaksimal mungkin ternyata salah dalam mengobati misalnya, atau ternyata terjadi apa yang tidak diinginkan, maka dia tidak berhak dituntut, dia membantu. Dan dia ahlinya memang dalam hal tersebut, tapi terjadi apa yang terjadi luar dari dugaan. Seperti ini tidak boleh dicela ya. Tidak boleh dicela dan tidak boleh disuruh ganti rugi. Tidak boleh, karena dia muhsin, dia sudah berbuat baik. Dan Allah berfirman kaidah kita, ma'alal muhsinina min sabil. Bahwasanya orang sudah berbuat baik tidak boleh dicela. Ini berkaitan dengan masalah fikih. Ya, masalah fikih, maka seorang yang berusaha membantu, maka dia tidak disuruh untuk membayar kerugian jika terjadi kehilangan dan yang lainnya. Tapi yang kedua, penggunaan kaidah ini misalnya dalam kehidupan kekeluargaan sehari-hari. Keseharian. Mungkin kita terlalu jauh berbicara tentang masalah kaidah ini dalam masalah fikih tadi ya. Kita bicara dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sama istri, sama anak, sama suami ya. Kalau istri sudah berusaha masakan kita, dia sudah berusaha, dia bangun dari pagi, kemudian dia siap-siapkan, ternyata makanannya kurang enak, kita pantas mencelanya? Jawaban tidak. Kita kasih masukan, oke, kayaknya ini kurang garam, kayaknya ini kurang matang, kayaknya tadi bumbunya kurang, tidak ada masalah. Tapi kita mencela tidak, dia sudah berbuat baik. Dia sudah berbuat baik, dia sudah berusaha melayani kita semaksimal mungkin, ternyata dia tidak mampu, ada kesalahan. Itu biasa manusia, kesalahan, mungkin garamnya kebanyakan, mungkin agak sedikit gosong. Tidak perlu kita cela, tidak perlu kita maki-maki. Kata Allah, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada orang yang sudah berbuat baik untuk kemudian kita salahkan. Ya, seperti kita punya anak misalnya, anak kita sudah belajar sungguh-sungguh. Kita lihat dia belajar sungguh-sungguh. Dia buka buku, dia meraja, dia ulang-ulang. Kemudian ternyata dia tidak ranking atau nilainya di bawah. Mau kita maki-maki. Dasar anak goblok, kan goblok anakmu sendiri udah goblok-goblokin ya. Ya, kalau mungkin bapaknya yang goblok, anaknya ikut goblok ya. Tapi intinya dia sudah berusaha. Kita tahu orang yang sudah berusaha sudah semaksimal mungkin, tidak boleh kita salah-salahkan. Tidak boleh kita salah-salahkan. Dan ini muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, demikian juga seperti pembantu kata para ulama, demikian juga sebenarnya masuk dalam masalah fikih. Tapi kita bawa kepada muamalah kita sehari. Kalau pembantu kita tahu dia ada kerja dengan setengah mati, dengan namanya pembantu. Dia melakukan kesalahan, tidak boleh kita tuntut. Kok begini aja kok nggak bisa? Ini dia pembantu. Kalau dia lebih pintar daripada kamu, dia nggak jadi pembantu, dia jadi majikanmu. Ketika dia pembantu berarti dia ada kekurangan, kadang telat mikir, kadang kurang tanggap, kemampuannya segitu. Dan kita lihat dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah kerja keras, dia sudah berusaha, dia letih, tidak boleh kita celah kalau ternyata ada piring yang pecah misalnya, ada gelas yang pecah, ya sudah mau diapain. Beda kalau dia teledor. Kalau teledor kita berhak untuk menuntut. Kita ambil dari gajinya misalnya ya. Tapi kalau kita tahu dia tidak teledor, dia kaki kita suruh-suruh dia sampai dia di luar dari batas kemampuan kerjaannya. Dia enggak istirahat, enggak tidur, kemudian ngantuk, kemudian kesenggol piring pecah atau gelas pecah, maka tidak boleh kita menyalahkannya. Dia sudah berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Ini contoh sederhana. Nanti kita punya kawan juga demikian. Kita punya kawan sudah berusaha bantu kita. Kita ada keperluan, kita telepon dia, tolong bantu. Dia bantu, dia menyisihkan waktunya, menyisihkan sebagian rezekinya untuk bantu kita. Ternyata ketika di tengah perjalanan, dia tidak bisa membantu dengan maksimal. Ada kekurangan, ternyata dia di tengah lagi bantu kita dipanggil istrinya. Ketika di tengah lagi bantu kita, ternyata ada jadwal dadakan, dan banyak hal. Atau ketika dia membantu kita, ternyata dia ketiduran, banyak hal. Tidak boleh kita mencela. Dia sudah berusaha. Tapi itu kemampuan dia. Itulah kemampuan dia. Ini contoh. Kita punya kaidah ma'alal muhsina min sabil. Dia sudah berbuat baik. Ngapain kita salah-salahin? Kalau ada kekurangan kita tegur dengan cara yang baik. Kayaknya kamu begini, kayaknya kamu kurang pas. Kamu kalau bantu harusnya begini. Tidak perlu kita mencela. Dia sudah berusaha membantu. Lebih baik daripada tidak bantu sama sekali. Lebih baik daripada tidak berusaha sama sekali. Ya, jadi kita lihat
Artinya orang ini melakukan kebaikan yang bukan kewajibannya. Makanya para ulama mengatakan hukum asal seorang terlepas dari segala kewajiban, dari segala tuntutan, kecuali ada dalil yang membuat dia harus melakukan kewajiban tersebut. Asalnya kawan kita tidak wajib menolong kita. Asalnya kawan kita tidak wajib menolong. Asalnya pembantu kita bekerja 8 jam, artinya sesuai dengan kemampuannya. Bukan kita suruh kerja 24 jam, kerja rodi. Kalau dia salah ya sudah. Asalnya anak kita belajar sesuai dengan kemampuan dia. Belajar kemampuan ya sudah, dia belajar berapa jam ujian. Kalau tidak berhasil ya sudah, jangan kita marah-marahin, sudah belajar setengah mati. Asalnya istri kita juga membantu kita. Sampai para ulama khilaf apakah istri wajib membantu masak-masak atau tidak. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tidak wajib. Yang wajib adalah dia untuk melayani suaminya di ranjang. Adapun dua daripada itu tidak wajib. Ya. Makanya kalau seorang istri sudah dicerai, kemudian ada anak, suaminya suruh nyetain, dia bisa minta upah. Ini nyetain upah. Meskipun anaknya sendiri, dia minta upah. Boleh ya. Jadi maksud saya, istri punya batasan tertentu untuk melayani kita. Ketika dia sudah berusaha melayani sebaik-baiknya, dia servis kita dengan sebaik-baiknya, ternyata ada kekurangan, ada kesalahan, maka kita bilang ma'alal muhsinina min sabil. Ya. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berbuat baik. Dia sudah berbuat lebih daripada yang seharusnya. Begini apalagi kawan. Kawan mau apa kewajiban dia membantu kita? Ya, kenalan satu masjid, satu grup misalnya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk membantu kita. Ya. Ketika dia mulai menyisihkan waktu membantu kita, ada kesalahan-kesalahan, maka hendaknya kita berlapang dada dan kita tidak boleh menuntut lebih daripada yang dia mampu. Karena Allah berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada cercaan bagi orang yang sudah berbuat baik. Yang ketiga, di antara penggunaan kaidah ini itu dalam urusan dakwah misalnya. Dalam urusan dakwah. Tentunya kita tahu lahan dakwah sangat banyak. Ini contoh sederhana. Kita punya kenalan, saya punya kenalan. Kenal ada orang di sana di pedalaman Kalimantan. Kemudian dia berdakwah dengan kekurangan dia. Tidak ada yang berdakwah di situ. Dia berdakwah akhirnya dia bisa memasukkan ratusan mungkin ribuan orang masuk Islam. Kemudian dia dicela, kamu dakwahnya kurang, kamu ilmunya kurang, kamu inilah. Ya sudah, dia melakukan yang bisa dia lakukan. Ya. Kalau dia mulai berdakwah dengan kekurangannya, alhamdulillah. Dia tidak mengaku dia orang alim, tidak. Tapi itu yang dia bisa lakukan, dia khutbah Jumat. Dia bisa datang ke tempat-tempat pengajian, bahkan dia pergi ke tempat-tempat PSK untuk dia dakwahi. Di antara cerita lucu dia sama saya, satu saat dia dakwah di daerah PSK. Dia kumpulkan itu orang-orang wanita-wanita tersebut untuk pengajian. Di tengah pengajian tiba-tiba ada seorang wanita minta izin. Kata dia, Ustaz, mohon maaf izin dulu, kenapa ada pelanggan datang. Artinya siapa yang di kampung kemudian bisa berdakwah sampai seperti itu? Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, mungkin dia lupa sebagian ayat, mungkin dia lupa sebagian hadis, mungkin dia salah tafsir sedikit. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh kita mencela dia. Ya. Karena dia sudah berusaha. Ya. Dia kerja sendiri, dakwah sendiri, tidak ada yang menggajinya, sambil berdagang. Ya. Kemudian kita mencela-cela dia. Ini tidak benar. Makanya seorang penyair berkata, aqillu alaihim la abali abikum la aban li abikum minal laumi aw suddul makan alladhi saddu. Kurangi cercaan kepada mereka, ya. Ya, kalau kau mau tidak mencela, sudah kau saja gantikan mereka posisi mereka. Ada posisi mereka sulit. Penonton lebih pintar daripada pemain kata orang. Ya, penonton lebih pintar daripada pemain, ya. Jadi ketika dia sudah berusaha bekerja dengan baik, dicerca, dicela, ya. Ini tentu tidak diperbolehkan, ya. Kalau dia salah wajar. Ya, namanya orang sudah berusaha, kalau ada salah kekurangan tidak boleh kita cela. Ini contoh dalam urusan dakwah, ya. Contoh ada panitia mungkin bikin tablik akbar. Kalau bikin tablik akbar misalnya di masjid besar. Kemudian ternyata sound systemnya masih kurang misalnya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, panitia tidak ada yang bikin, dia maju jadi panitia. Jadi ketua panitia dia bikin ternyata sound system ada trouble sedikit, ya. Kemudian kita caci maki, apa gini enggak benar tablik akbarnya gini. Ya akhi, kasih uzur ya akhi. Kamu kira gampang ngurusin kepanitiaan seperti apa lagi kemudian tidak mendapatkan apa, hanya mengharapkan pahala, ya. Maka kemudian jangan dicaci maki, dicela, sementara dia melakukan satu perbuatan yang di situ, kegiatan yang di situ dia ada yang melakukannya. Misalnya ini. Dan kita kiaskan dalam segala hal. Kita kiaskan dalam segala hal. Ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada cercaan bagi orang yang berusaha
untuk berbuat baik. Sama seperti orang bangun masjid, ternyata masjidnya kurang, bangun masjid kok kayak begini. Bangun masjid kok kayak begini. Loh, kamu sendiri nggak bisa bangun masjid. Kamu aja nggak nyumbang sesuatu. Kemudian kamu mencela orang yang sudah menyumbang. Ya, dia sudah berusaha. Dia tidak berharap apa-apa, tidak berharap kecuali berharap dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda mencelanya? Anda aja yang menyumbang kalau begitu. Anda aja yang menyumbang. Inilah kaidah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah dengan yang lain. Bahwasanya kalau orang sudah berbuat baik tidak perlu kita cela, tidak perlu kita caci maki. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi mensikapi dua sikap. Ya. Sikap yang benar terhadap kesalahan atau kekurangan. Sikap yang benar adalah menasihati, memberi kritik yang membangun. Ini tentu sangat penting. Ketika dalam mengkritik, hendaknya mengkritik yang baik. Kayaknya kamu begini, ada kurangnya di sini. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mata kita melihat pada sisi baik, sisi positif, sisi negatif. Ini kita lihat dari kedua sisi. Jangan lihat ada mata yang pandai melihat negatif doang, ada mata yang hanya melihat positif doang. Negatif tertutupi, ada yang cuma lihat negatif, positif tertutupi. Nah, kita lihat dua-duanya, sisi positif mana, sisi negatif mana. Kemudian kita kasih penilaian, kita kasih masukan. Oleh karenanya, di antara nasihat Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala ketika waktu itu musim haji, para dai-dai dikumpulkan tentang bagaimana mendakwai para jemaah haji. Maka ada masukan-masukan, ada protes-protesan. Kemudian dia memberi nasihat yang sangat indah yang saya ingat sampai sekarang. Dia mengatakan bahwasanya suatu kemajuan, keberhasilan tidak mengkonsekuensikan kesempurnaan. Perhatikan, suatu keberhasilan atau kemajuan tidak mengkonsekuensikan kesempurnaan. Kesempurnaan kalau bisa dapat kesempurnaan, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Yang penting ada kemajuan. Ini ada kemajuan. Yang penting ada evaluasi tahun ini, tahun berikutnya ada kemajuan. Meskipun tidak sempurna. Ketika kita ada kemajuan, maka kita sudah alhamdulillah. Kalau bisa kita sampai pada tahap kesempurnaan, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak sampai pada tahap kesempurnaan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Demikian juga ketika ada seorang mengadakan kegiatan, kita tahu kegiatan ini tidak sempurna, ada kekurangan sana sini. Tapi secara umum itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nah, tugas kita ketika melihat suatu kesalahan seperti ini, kita perbaiki. Kita lihat dai misalnya, ada dai yang salah, kita tahu dia tidak ada sempurna, kita pun tidak sempurna. Dia mungkin karena masih muda, semangat menggebu-gebu, kemudian dia berbicara mungkin kita tegur baik-baik ya, dengan penuh kasih sayang bahwasanya engkau sudah baik, cuma ada kekurangan di sini, tolong diperbaiki. Itu namanya kritik yang membangun. Dia sudah berdakwah di lokasi yang tidak bisa kita berdakwah di situ. Dia sudah menyampaikan kebaikan di lokasi yang kita belum sampai di tempat tersebut. Jadi sikap yang benar adalah menasihati, kritik yang membangun. Adapun sikap yang salah adalah tentu ya, hanya mengkritik, menyalahkan, menyalah-nyalahkan, mengkritik tanpa memberi solusi. Makanya orang bilang apa, penonton lebih baik daripada penonton, lebih jago dari pemain. Waktu main nggak bisa sama sekali. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit satu kaidah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu ma'alal muhsinina min sabil. Kalau orang sudah berusaha berbuat baik, kemudian dia salah atau melakukan kekurangan, maka tidak ada hak bagi kita untuk menyalah-nyalahkannya, menghinakannya, merendahkannya. Toh dia sudah berusaha. Dan ingat, ini cakupannya luas. Muamalah terhadap anak kita, muamalah terhadap orang tua kita, muamalah terhadap istri kita, sama mungkin terhadap kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ternyata tidak sempurna, saudara. Kita sudah berusaha. Mau celah-celah diri kita buat apa? Aduh, kenapa gagal? Kenapa? Kita sudah berusaha. Di takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cercaan bagi orang yang sudah berusaha untuk sebaik-baiknya.
Oke, demikian saja rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.